Lucu ya, kadang kita tuh sibuk banget mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ke hidup kita. Ada yang ngomongin kita, kepikiran. Ada yang nyindir dikit, langsung overthinking. Kita biarin omongan orang nyewa ruang di kepala, padahal mereka nggak bayar sepeser pun. Dan yang lebih parah, makin kita pikirin, makin nggak bahagia. Padahal mungkin rahasia bahagia itu nggak seribet yang kita kira. Bukan soal punya semuanya, bukan juga soal nggak punya masalah. Tapi tentang tahu mana yang layak dipikirin dan mana yang cukup dicuekin aja. Karena kadang ketenangan itu datang bukan dari menambah, tapi dari melepaskan. Jadi gimana kalau kali ini kita bahas bareng gimana caranya cuek dengan elegan tanpa kehilangan diri sendiri. Jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Yuk, kita mulai. Rahasia pertama, nggak semua hal harus kamu tanggapi serius. Nggak semua ucapan orang itu layak kamu masukin ke hati. Ada yang ngomong cuma buat cari perhatian. Ada yang ngomong karena mereka sendiri lagi nggak bahagia. Kalau tiap komentar kamu respon, tiap sindiran kamu pikirin, kamu bakal kehabisan tenaga buat hal-hal yang sebenarnya penting. Kadang diam itu bukan kalah. Diam itu cara elegan buat bilang, aku nggak selevel sama drama. Dan percaya deh, nggak semua hal butuh penjelasan panjang. Kamu nggak harus buktiin apa-apa ke siapapun. Yang penting kamu tahu niatmu, arahmu, dan kenapa kamu jalan di jalur itu. Mulai sekarang, coba saring sebelum menanggapi. Karena nggak semua suara pantas dapat jawaban. Dan nggak semua orang pantas tahu isi hatimu. Diam itu bukan lemah. Kadang itu bentuk paling kuat dari kedewasaan. Kita sering banget lupa kalau nggak semua orang paham perjalanan kita. Mereka cuma lihat permukaannya, senyummu, hasilmu, gaya hidupmu. Padahal di balik itu ada perjuangan yang nggak pernah mereka tahu. Lembur panjang, air mata di kamar, rasa gagal yang kamu simpan sendirian. Tapi anehnya, banyak orang masih komentar seolah mereka paling tahu isi hidupmu. Dan tahu apa yang paling lucu? Kadang kita malah pengen jelasin semuanya biar mereka ngerti. Padahal nggak perlu. Nggak semua yang kamu alami harus dimengerti orang lain. Karena hidupmu bukan presentasi yang harus disetujui. Yang penting kamu tahu seberapa keras kamu bertahan dan seberapa jauh kamu udah jalan. Biarin aja yang nggak ngerti. Mereka nggak ditakdirkan buat ngerti. Tugasmu cuma satu. Terus jalan tanpa perlu bising, tanpa perlu validasi. Rahasia kedua, kamu nggak harus disukai semua orang, dan itu nggak apa-apa. Serius, ada orang yang nggak akan suka sama kamu, bahkan tanpa alasan jelas. Kadang cuma karena kamu berbeda, atau karena kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya. Tapi bukan berarti kamu harus berubah biar diterima. Hidup ini bukan lomba popularitas. Kamu nggak harus ngorbanin diri sendiri cuma biar semua orang nyaman sama kamu. Ada kalanya kamu bakal disalahpahami, dikirain sombong, dikirain cuek, padahal kamu cuma lagi jaga diri biar nggak terus tersakiti. Yang penting kamu tahu siapa dirimu dan kamu tetap baik tanpa perlu pura-pura. Karena bahagia itu muncul saat kamu bisa jujur jadi diri sendiri tanpa takut ditolak. Ingat, yang tulus bakal tetap tinggal tanpa kamu harus berubah jadi versi lain dari dirimu. Yang pergi, biarkan saja. Mereka bukan bagian dari kedamaianmu. Kamu sadar gak? Kadang kita lebih capek jaga citra daripada jaga perasaan sendiri. Kita sibuk banget mikirin gimana orang ngelihat kita. Sampai lupa gimana kita ngelihat diri sendiri. Padahal di dunia ini gak ada penghargaan buat si paling disukai. Yang ada cuma hati yang tenang buat orang yang berani jujur sama dirinya sendiri. Kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu cuma karena kamu suka? Bukan karena pengen dilihat keren, pengen diakui, atau pengen dianggap hebat. Kadang kebahagiaan itu hilang bukan karena kurangnya cinta dari orang lain, tapi karena kita sendiri lupa ngasih cinta ke diri kita. Mulai sekarang, coba deh nikmatin hal-hal kecil tanpa mikirin penilaian siapapun. Makan makanan favoritmu tanpa rasa bersalah, lakuin hal-hal yang bikin kamu hidup, karena kamu nggak butuh izin siapapun buat bahagia jadi diri sendiri. Rahasia ketiga, pilih perangmu. Nggak semua hal perlu kamu perjuangkan. Kadang kita terlalu semangat bela diri, terlalu pengen buktiin, sampai lupa. Nggak semua orang pantas tahu betapa tulusnya kita. Kamu nggak harus ikut setiap perdebatan, karena beberapa orang bukan mau ngerti. Mereka cuma mau menang. Dan nggak ada gunanya nguras energi buat sesuatu yang cuma ninggalin lelah. Mundur bukan berarti kalah. Kadang itu bentuk sayang pada diri sendiri, tanda kamu udah cukup bijak buat milih tenang daripada bising.
Kalau sesuatu cuma nyedot energi, bikin kamu ragu, dan gak ngasih kedamaian, itu tandanya udah waktunya kamu lepasin. Hidup ini udah cukup ribet tanpa perlu nambah perang yang gak penting. Jadi pilihlah pertempuran yang benar-benar layak diperjuangkan. Hati yang tenang, hubungan yang tulus, dan dirimu yang damai. Bahagia itu bukan berarti hidupmu bebas dari masalah. Tapi, kamu tahu mana yang perlu kamu pikirin dan mana yang bisa kamu tinggalin. Kadang yang bikin capek bukan masalahnya, tapi caramu terus ngeladinin hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu. Belajarlah buat nyaring perhatianmu. Nggak semua hal butuh reaksi. Nggak semua orang butuh dijelasin. Ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada ngebuktiin siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena di ujungnya, yang kamu kejar bukan kemenangan, tapi ketenangan. Kamu nggak harus jadi orang paling sabar di dunia. Cukup jadi orang yang tahu kapan harus berhenti ribut. Dan percaya deh, begitu kamu bisa lepas dari hal-hal kecil yang bikin kamu ribut terus di dalam kepala, hidupmu bakal terasa jauh lebih ringan. Rahasia keempat, jaga jarak dari hal yang bikin kamu kehilangan diri. Kedengarannya sederhana, tapi prakteknya nggak semudah itu. Kadang kita tetap tinggal di tempat yang bikin sesak, tetap bertahan di hubungan yang nggak sehat, atau terus dengerin pikiran negatif yang tiap hari nyerang diri sendiri. Kita takut ditinggal, takut dianggap egois, takut dibilang berubah. Padahal, menjaga jarak bukan berarti kamu jahat. Itu tanda kamu mulai belajar menghargai dirimu sendiri. Kalau sesuatu bikin kamu ngerasa kecil, nggak cukup, atau terus ngeraguin diri, mungkin itu bukan tempatmu lagi. Kamu berhak tenang. Kamu berhak dicintai tanpa harus kehilangan diri. Kadang, cinta sejati pada diri sendiri dimulai saat kamu berani mundur dari hal-hal yang udah nggak sejalan. Karena nggak semua yang kamu pertahankan layak kamu perjuangkan terus. Kamu nggak akan pernah bahagia kalau terus bandingin hidupmu sama orang lain. Masalahnya, dunia sekarang bikin kita gampang banget ngerasa kurang. Scroll dikit di media sosial, semua orang kayaknya sukses, bahagia, penuh warna. Sementara kamu masih berjuang, masih bingung arah, masih ngerasa tertinggal. Tapi kamu tahu nggak, yang kamu lihat cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Nggak ada yang upload saat nangis, saat gagal, saat nggak tahu harus gimana. Dan kalau kamu terus bandingin versi asli dirimu dengan versi edit orang lain, kamu nggak akan pernah merasa cukup. Mulai sekarang fokus ke langkahmu sendiri. Kecil nggak apa-apa, asal terus maju. Karena satu hal yang pasti, hidupmu punya waktunya sendiri, dan kamu nggak terlambat dari siapapun. Percaya aja, kamu masih di jalan yang benar. Asal, kamu nggak berhenti. Rahasia kelima, berhenti ngatur hal yang nggak bisa kamu kontrol. Sering banget kita stres, bukan karena hidup nggak baik-baik aja, tapi karena kita maksa semuanya harus sesuai maunya kita. Maunya orang lain ngerti kita, maunya situasi berjalan sempurna, maunya nggak ada yang salah. Tapi hidup nggak sesederhana itu. Kamu cuma bisa ngatur satu hal, dirimu sendiri, sikapmu, reaksimu, caramu menanggapi sesuatu. Semakin kamu berusaha ngatur hal di luar kendali, semakin kamu kehilangan kendali atas ketenanganmu sendiri. Coba deh mulai pelan-pelan ikhlas sama hal-hal yang gak bisa kamu ubah. Kadang, yang kamu pikir masalah cuma cara semesta ngajarin kamu buat lebih sabar, lebih tenang, lebih berpasrah. Dan lucunya, begitu kamu berhenti maksa, hal-hal yang kamu kejar justru datang dengan sendirinya. Setiap kali kamu ngerasa hidupmu berat, coba tanya satu hal sederhana. Yang aku pikirin sekarang penting gak sih buat hidupku ke depan? Kalau jawabannya enggak, lepaskan. Karena nggak semua beban layak kamu pikul. Banyak hal yang sebenarnya bisa kamu biarkan berlalu, tapi kamu tetap genggam karena takut kehilangan kontrol. Padahal justru itu yang bikin kamu capek. Bukan kenyataannya, tapi cara kamu menolak nerima. Belajarlah buat percaya sama proses. Nggak semua hal butuh jawaban sekarang. Kadang yang kamu butuhin bukan solusi, tapi keberanian buat diam dan tenang sejenak. Karena dalam diam, kamu bisa lihat lebih jelas mana yang beneran penting, mana yang cuma bikin hati penuh sampah pikiran. Rahasia keenam, latih seni masa bodoh yang elegan. Bukan berarti kamu nggak peduli, tapi kamu tahu kapan harus peduli dan kapan harus berhenti. Karena nggak semua hal pantas kamu pikirin terus.
Dan nggak semua orang pantas kamu perjuangkan tanpa henti. Kadang, kamu harus belajar santai sama hal-hal yang nggak berjalan sesuai keinginan. Nggak perlu semua orang suka sama kamu. Nggak perlu semua masalah kamu menangkan. Nggak perlu semua kesalahan kamu jelaskan. Masa bodoh yang elegan itu tentang memilih diam tapi tetap sadar. Kamu nggak menutup hati, tapi kamu juga nggak ngasih semua hal masuk ke sana. Kamu tahu apa yang bikin kamu tenang dan kamu jaga itu baik-baik. Karena kedewasaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kamu berjuang, tapi dari seberapa tenang kamu menghadapi hal-hal yang nggak bisa kamu ubah. Kalau kamu terus mikirin hal-hal kecil yang ganggu, kamu nggak akan punya ruang buat nikmatin hal-hal besar yang indah. Kadang yang bikin hidup berat bukan bebannya, tapi tumpukan hal-hal sepele yang nggak kamu lepas. Kamu terus nyimpen kata-kata orang, sikap orang, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kamu maafin sejak lama. Dan semua itu pelan-pelan numpuk jadi dinding tebal di hati, sampai akhirnya kamu ngerasa lelah tapi nggak tahu kenapa. Coba deh mulai bersih-bersih pikiranmu. Lepasin hal-hal kecil yang nyangkut di sana. Maafin orang bukan buat mereka, tapi buat dirimu sendiri. Kasih ruang buat hal-hal baik tumbuh lagi. Karena kalau kamu terus fokus sama gangguan kecil, kamu bakal lupa rasanya tenang. Bahagia itu nggak ribet. Kadang kamu cuma perlu belajar cuek sama hal-hal yang nggak penting. Belajar berhenti nyenengin semua orang, dan mulai hidup buat dirimu sendiri dengan cara yang sederhana, tapi tulus. Hidupmu terlalu singkat buat terus mikirin yang nggak bawa arti. Terlalu berharga buat disia-siakan buat marah, iri, atau buktiin sesuatu ke orang yang nggak peduli. Mulai sekarang, fokuslah pada hal-hal yang bikin kamu tenang. Doa kecil di malam hari, tawa yang tulus, atau rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Karena ternyata bahagia itu bukan tujuan, tapi cara kamu berjalan dengan hati yang ringan dan pikiran yang nggak lagi ribut. Kalau kamu suka video ini, tekan like biar aku tahu kamu masih mau aku temani di perjalanan sederhana menuju hidup yang lebih damai. Klik juga subscribe channel Asupan Otak dan nyalain loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya tentang cara-cara kecil buat hidup lebih ringan tanpa banyak drama. Dan kalau kamu punya pengalaman atau pandangan sendiri soal bahagia yang nggak ribet, ceritain di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi pengingat buat orang lain yang lagi belajar hal yang sama. Karena kadang satu kalimat sederhana bisa nyelamatin hati yang capek. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga hati, dan ingat, bahagia itu pilihan, bukan kebetulan.